Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuhi Nufus dari kelas 2020B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, yang pertama itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu memiliki bentuk A pangkat N, dengan N-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan berpangkat itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya dan tak sebenarnya. Bilangan berpangkat sebenarnya yaitu bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang. Nah, contohnya itu 2 pangkat 3, 5 pangkat 2, 3 pangkat 5. Nah, untuk 5 pangkat 2 sendiri kan 5 dikali 5. Maka dari pengertiannya tadi yaitu perkalian yang berulang. Selanjutnya, bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, bilangan berpangkat tak sebenarnya itu bilangan yang tidak dapat diperoleh dengan melakukan perkalian yang berulang. Contohnya, 3 pangkat negatif 2, 9 pangkat 2 per 3, 8 pangkat 1 per 3. Nah, untuk 9 2 per 3 dan 8 1 per 3 itu bisa kita rubah ke dalam bentuk akar ya. Misalkan 9 pangkat 2 per 3. Maka akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama itu A pangkat 0 sama dengan 1. A itu disebut basis ya, basis itu bilangan pokok. Nah, bilangan pokok berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka akan menghasilkan 1. Contohnya 2 pangkat 0, maka hasilnya 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1, 7 pangkat 0, dan berapapun dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya 1. Kemudian 0 pangkat A sama dengan 0. Nah, jika 0 dipangkatkan itu pasti menghasilkan 0. Selanjutnya, A pangkat negatif M. Nah, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Lalu, selanjutnya 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Nah, ini tuh bisa dibuktikan dengan menggunakan sifat yang sebelumnya. Berarti 1 per A dipangkatkan dengan negatif M itu 1 per 1 per A 1 per A dipangkatkan dengan M sama dengan 1 dibagi 1 per A itu kan bisa dirubah jadi 1 dikali dengan A per 1 pangkat M. Nah, maka hasilnya itu A pangkat M. Sifat selanjutnya, A pangkat M dikali A pangkat N menghasilkan A pangkat M ditambah N. Nah, karena basisnya sama, maka pangkatnya itu kita tinggal tambahkan saja. Seperti itu. Selanjutnya, A dikali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti sifat distributif ya. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, seperti seperti pada perkalian yang dijumlahkan, pangkatnya
pada pembagian, karena basisnya sama, kita tinggal mengurangi saja. M dikurangi dengan N. Sifat selanjutnya yaitu A per B dipangkatkan M, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini seperti sifat distributif ya. Selanjutnya A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, kita tinggal mengalihkan saja M dikali dengan N. Selanjutnya A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dikali dengan dipangkatkan kembali dengan M sama dengan A pangkat M dipangkatkan 1 per N. Nah, dengan A, B bilangan rasional dan A dan B itu tidak sama dengan 0 ya. M dan N adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita ke bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah salah satu bilangan irasional karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, bentuknya itu yang pertama ada bentuk akar N, akar A, akar pangkat N dari A sama dengan B. Nah, A itu sama dengan B dipangkatkan dengan N. Nah, kita langsung ke contoh agar tidak pusing. Ada akar pangkat 3 dari A sama dengan 2. Maka A sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk yang kedua, yaitu akar dari akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, ada contoh 8 pangkat 1 per 3. Nah, kita rubah ke dalam bentuk akar, maka 8, 1 simpan di sini, jadi pangkat, dan 3 ini sebagai N, simpan di akar pangkat 3-nya. Jadi akar pangkat 3. Maka, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan? Nah, maka hasilnya itu 2. 8 pangkat 1 per 3 itu sama dengan 2. Sifat-sifat bentuk akar. Nah, ada A akar C plus minus B akar C sama dengan A plus minus B akar C. Nah, karena akarnya itu sama, jadi kita tinggal mengoperasikan A dengan B, entah itu penjumlahan ataupun pengurangan. Selanjutnya, A akar D plus minus B akar D plus minus C akar D sama dengan A plus minus B plus minus C akar D. Nah, ini seperti sifat yang pertama, namun ini dalam 3 operasi, 3 bilangan, 3 bentuk akar. Nah, selanjutnya akar A dikali akar B. Kita tinggal mengalihkan saja A dengan B. Seperti itu. Jadi, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Selanjutnya, A akar B dikali dengan C akar D. Sama dengan, nah, bilangan pokok dikalikan dengan bilangan pokok ya. A dikalikan dengan C, lalu akar dikalikan dengan akar. B dikalikan dengan D. Selanjutnya, akar A dibagi akar B. Sama dengan akar A per akar B. Sama dengan akar A per B. Nah, dengan A, B, C, D itu bilangan rasional. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan. Bentuk sederhana dari 1 ditambah
3 akar 2 dikurangi 4 akar 50. Ini dalam kurungnya tertinggal ya, kurung tutupnya tertinggal. Nah, kita tinggal tulis kembali terlebih dahulu. 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4 akar 50. Nah, supaya kita bisa mengoperasikannya, kita harus merubah bentuk akarnya itu supaya sama. Maka ini tulis kembali 1 ditambah 3 akar 2. 3 akar 2 dikurangi 4 akar. Nah, 50 itu bisa kita uraikan menjadi 25 dikali 2. Nah, kita tulis lagi 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4. Nah, akar 25 itu kan 5 ya. Berarti 4 dikali dengan 5, lalu akar 2. Sama dengan 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi 4 dikali 5, 20 akar 2. Sama dengan 1 3 akar 2 dikurangi 20 akar 2. 3 dikurangi 20 berarti negatif 17 akar 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nilai dari 8 akar 3 dikali 2 akar 12. Nah, kita tinggal mengoperasikan 8 akar 3 dikali 2 akar 12. Nah, kita bisa mengoperasikan langsung 8 kali 2 lalu 3 akar 3 dikali dengan akar 12. Tapi di sini saya ingin menguraikan terlebih dahulu akar 12 itu sendiri. 8 akar 3 dikali 2. Nah, akar 12 ini kita bisa urai menjadi 4 dikali 3. Nah, berarti 8 akar 3 dikali 2 dikali 2. Kenapa dikali 2 lagi? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Lalu dikali akar 3. Nah, kita tinggal kalikan saja. 8 dikali dengan 2 dikali lagi dengan 2. Berarti 8 dikali dengan 4. Lalu akar 3 dikali dengan akar 3. Sama dengan 3. Berarti 8 dikali 4, 32 dikali dengan 3. 32 dikali dengan 3 sama dengan 96. Seperti itu. Selanjutnya, bentuk sederhana dari 5 kuadrat ditambah 2 kali 5
dikali akar 6 ditambah akar 6 kuadrat. Nah, kita operasikan. 5 kuadrat itu 25. Ditambah 2 dikali 5, 10. Dikali akar 6, 10 akar 6. Lalu ditambah dengan akar 6 yang dikuadratkan. Berarti akar 6 dikuadratkan itu akar 6 dikali dengan akar 6. Berarti sama dengan 6. Nah, kita tinggal operasikan 25 ditambah dengan 6, 31 ditambah 10 akar 6. Seperti itu. Selanjutnya, nilai dari 4 pangkat 2/5 dipangkatkan 5 dikali 4 pangkat negatif 4/3 dipangkatkan 3. Nah, kita tulis terlebih dahulu soalnya. 4 2/5 dipangkatkan dengan 5 dikali dengan 4 dipangkatkan negatif 4/3 dipangkatkan 3. Nah, 5 ini kita kalikan dengan 2/5. Pangkat 5 ini dikalikan dengan pangkat 2/5. Maka menghasilkan 4 pangkat 2. Lalu dikali dengan 4 pangkat negatif 4/3 ini dipangkatkan 3. Pangkat 3 ini dikalikan dengan negatif 4/3. Maka menghasilkan 4 pangkat negatif 4. Nah, karena ini basisnya sama, yaitu 4, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, yaitu 2 dijumlahkan dengan negatif 4, sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 4, sama dengan 4 pangkat negatif 2. Atau sama dengan 1/4 pangkat 2. Atau 1/16. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.